Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nenek Suryani dengan NIM 205221023 dan saya sendiri Dian Ayuno Valinda dengan NIM 205221024. Di sini kami akan menyajikan materi dengan tema suap dan korupsi. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian suap dan korupsi, dasar hukum suap dan korupsi, dan problematika penanganan suap pada saat ini. Yang pertama yaitu pengertian suap dan korupsi. Pengertian suap sendiri secara terminologi, terdapat beberapa definisi suap yang dikemukakan para ulama fikih diantaranya. Yang pertama itu ada riswah atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatilkan yang hak atau membenarkan yang jelas-jelas batil. Yang kedua, riswal adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Yang ketiga itu ada riswah adalah suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan apa saja untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan. Nah, setelah dikemukakan berbagai definisi suap dari para ulama, dapat digarisbawahi bahwa terdapat 3 unsur suap. Yang pertama itu penerima suap. Itu merupakan orang yang menerima sesuatu dari orang lain, baik berupa harta, uang, maupun jasa, supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Yang kedua itu ada pemberi suap. Ini merupakan orang yang menyerahkan harta, uang, ataupun jasa untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga itu ada suapan. Itu meliputi harta, uang, atau jasa yang diberikan sebagai bagian sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta. Berikut ini ada hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap menyuap. Itu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Ini ada macam-macam suap. Yang pertama itu suap untuk membatilkan yang hak atau membenarkan yang batil. Yang kedua suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan serta kezaliman. Yang ketiga itu ada suap untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan. Selanjutnya yaitu pengertian korupsi. Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corruptus, yang berasal dari kata asal corrumpere. Dari bahasa Latin ini turun kebanyakan bahasa Eropa seperti bahasa Inggris itu corruption, korup. Dalam bahasa Perancis itu corruption, dan bahasa Belanda itu corruptie. Dari bahasa Belanda inilah bahasa Indonesia mengadaptasinya menjadi korupsi, yang artinya itu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya ada bentuk-bentuk korupsi. Di sini korupsi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu ada korupsi transaksional. Ini merupakan korupsi yang melibatkan 2 pihak. Yang kedua itu ada korupsi yang bersifat memeras, yaitu apabila pihak pertama harus melakukan penyuapan terhadap pihak kedua guna untuk menghindari hambatan usaha dari pihak kedua itu.
Yang ketiga itu ada korupsi yang bersifat ontogenik. Maksudnya, ini hanya melibatkan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang anggota parlemen mendukung golnya sebuah rancangan undang-undang, semata karena undang-undang tersebut membawa keuntungan baginya. Selanjutnya, dasar hukum suap dan korupsi. Yang pertama, yaitu ada hukum suap. Ada dua sisi yang saling terkait dalam masalah riswah, arosi atau penyuap, dan al-murtasi yang menerima suap. Yang dua-duanya itu sama diharamkan dalam Islam menurut kesepakatan para ulama. Bahkan perbuatan tersebut dikategorikan dalam kelompok dosa besar sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa nas Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Lalu, hukum korupsi. Agama Islam membagi istilah korupsi dalam beberapa poin, yakni riswah atau suap, sarokah atau pencurian, algosi atau penipuan, dan pengkhianatan. Jadi ketiga hal tersebut merupakan perbuatan tercela dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar alias hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Lalu ada juga firman Allah Ta'ala yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya." Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, nerakalah yang paling layak untuknya." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah barang haram yang dimaksud?" Barang haram yang dimaksud itu suap dalam perkara hukum. Al-Qurtubi 1708. Lalu problematika penanganan suap pada saat ini. Dalam pemberantasan riswah atau suap ada dua strategi yang menjadi substansi ulama untuk mengurangi riswah atau suap, yaitu cara prevensi, yaitu cara untuk mencegah riswah sehingga tidak terjadi. Lalu yang kedua, cara represif, yaitu melakukan tindakan pada pelaku suap, di mana menjatuhkan berbagai hukuman yang berat bagi sang pelaku tersebut. Jadi, pelaku tersebut jera dan tidak mengulangi perbuatan suap tersebut. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam hal mencegah suap, yaitu yang pertama, Independent Commission Against Corruption atau ICAC, di mana prevensi suap melalui semua jalur media, ikut serta masyarakat dalam pemberantasan tindakan suap menyuap, integritas kejujuran hakim, dan rujukan pada sektor publik dan swasta. Yang kedua, Corrupt Practice Investigation Bureau atau CPIB, yaitu prevensi suap menyuap dilakukan dalam benar-benar menegakkan hukum tanpa pamrih. Model seperti ini berhasil dilakukan di Hong Kong. Lalu, Badan Pencegah Rasuah atau BPR di Malaysia. Cara mencegah suap, BPR melakukan ketegasan dan berlandaskan pada nilai-nilai moral, penegakan aturan, adanya komitmen, dan pejabat yang amanah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.